Oke, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Sebelum itu silakan cek kondisi kelasnya. Jika ada sampah atau plastik silakan dipungut. Yang bagi yang dulu di belakang silakan langsung di depan. Oke, untuk efisiensi pelajaran kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu atau games, karena kita lihat ini ada yang loyo atau belum makan. Jadi silakan. Ulang. Dan buka itu. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, karena saya lihat ini ada yang loyo atau kurang semangat, jadi kita mulai dulu untuk bermain games sebelum kita mulai pelajaran dan saya akan absen. Oke, jadi saya minta dulu untuk pada adik-adik untuk berdiri. Jadi saya silakan berdiri. Oke, games kita kali ini yaitu nama gamesnya itu yaitu gajah, semut, ular, dan cacing. Mungkin dari kalian mungkin ada yang pernah dengar juga tentang games ini. Gajah, semut, ular, dan cacing. Oke, Pak. Oke, jadi permainannya ini yaitu jika saya mengatakan gajah itu besar, maka kalian gerakan tangannya itu begini. Besar. Dan begitu juga semut. Jika saya mengatakan semut itu kecil, maka kalian bilang semut itu kecil. Dan gajah itu besar. Paham ya? Ular ya. Kalau ular itu panjang, cacing itu pendek. Mengikut apa? Gerakan tangannya kalian. Oke, Pak? Oke. Saya mulai nih. Oke. Baik. Kita coba dulu nih. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Bukan kecil, pendek. Tadi itu apa? Oh iya, jadi saya kasih tantangan lagi. Jika saya mengatakan gajah itu, maka kalian gerakan tangannya kalian itu berbalikan. Kecil. Jadi gajah itu kecil, tapi gerakan tangan kalian itu besar. Ucapannya saja Pak, kecil. Gajah kecil. Pak? Semut besar. Oke, Pak. Gajah itu Kecil. semut itu Besar. ular itu Pendek. cacing itu Panjang. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran kita pada siang hari ini. Salam serta salam juga tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dimana telah mengantarkan kita dari zaman segala
8 menuju taman terang-terang juga saat ini. Oke, sebelum masuk pembahasan, saya send dulu ya. Ya, Pak. Tapi yang tidak hadir, Elvina. regulasi sistemnya. Lumayan mungkin saja di. Putra. Pak. Oke, saatnya. Ikhwanul Muslimin, Hadir Pak. Kensia Regita, Hadir, Pak. Widya Setia, Hadir, Pak. Ferdian Syah, Hadir Pak. yang sampai Sulaimuddin, Hadir, Pak. Elvin Amelia, Pak. Randy, Ardian Syah, Hadir Pak. Putra, Pak. Kita, Hadir, Pak. Waude Cahaya, Hadir, Pak. Nurliana, Elsa Fitri, Hadir, Pak. Sultan Kusnul Daya, Hadir Pak. Rizal Fadilah Hasbi, Hadir. Waude Ahmad Santri, Miftahudin, Alfa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya perwakilan dari laki-laki dulu untuk berdoa. Oke, saya tuan pada saudara Puan. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Menghormati orang tua Pak. Menghormati orang tua dan Menyayangi. apa yang dimaksud dengan menghormati dan menyayangi orang tua? Tidak Yang telah membentak, dibahas mahasiswa. tidak membentak, Membentak. tidak berada. Oke, Orang tua. Orang tua. oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu berperilaku taat terhadap aturan. Oke, jadi saya mau tanya dulu, apa yang terlintas dari pikiran kalian tentang berperilaku taat terhadap aturan? Mungkin ada yang masih ingat atau Tidak sering terlambat datang ke kampus. oke, Tidak melanggar. bermanfaat. Oke. Apa lagi? Disiplin. Disiplin. Apa lagi contohnya? Yang masih ingat? Nah, itu ya? Iya, Pak. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi berperilaku taat terhadap aturan itu bisa kita ketahui bahwa taat terhadap aturan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan juga kita sebagai seorang muslim juga wajib yang namanya itu mentaati aturan, karena aturan itu sudah berlaku sudah berlaku semenjak kita lahir. Dan juga berperilaku taat terhadap aturan juga bisa menjadi kewajiban dalam hidup kita untuk melaksanakan apa yang kita lakukan, dan juga bagaimana cara kita untuk menerapkan perilaku taat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu juga banyak orang yang melalaikan perilaku taat ini, dan juga banyak juga dari seseorang mungkin ada yang meremehkan perilaku taat, atau mungkin ada yang lalai karena mereka tidak tahu itu apa yang namanya perilaku taat. Dan yang kedua itu saya akan bahas aturan. Nah,
aturan juga ini penting dan banyak macamnya. Seperti kita ketahui juga, aturan ini bukan cuma hanya di sekolah ataupun di keluarga, mungkin masih banyak lagi di luar sana yang memiliki aturan yang perlu kita taati. Seperti kita ketahui juga, mungkin aturan ini berlaku bukan cuma hanya di beberapa kelompok atau kalangan, tapi juga aturan ini wajib memang kita tetap tepati atau kita ikutilah sebagai isyarat kita menuju atau dalam artian itu kita dapat melaksanakan apa yang namanya aturan tersebut. Oke. Di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Mungkin laki-lakinya mungkin bisa bantu baca. Oke, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad, serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, amanu atiullaha dan taatilah Allah, wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, dan taatilah Rasul dan Nabi Muhammad serta ulil amri dan diantara kamu. Seperti kita ketahui, dalam surah ini sudah jelas dijelaskan bahwasanya adanya perintah orang-orang beriman untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dan berlaku taat ini mutlak adanya, karena kita ketahui juga bahwasanya berlaku taat ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwasanya perintah berbuat ketaatan terhadap Allah, Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Karena kita ketahui juga memang penting, sangat penting untuk kita taati, karena memang sudah menjadi kewajiban kita dalam beragama Islam. Karena itulah dalam surah ini, dalam surah An-Nisa ayat 59 ini sudah dijelaskan bahwasanya kita wajib atau mentaati aturan tersebut. Oke, lanjut. Sekarang macam-macam terhadap aturan. Nah, seperti kita ketahui juga, macam-macam aturan itu ada banyak, tapi di sini saya mengambil yaitu taat terhadap peraturan agama. Nah, perlu kita ketahui juga dalam berperilaku taat terhadap agama ini, bahwasanya untuk menjalani kehidupan atau ajaran perintah yang larangan ditetapkan oleh agama, kita yakini ketaatan terhadap agama tidak hanya tercermin dalam ibadah atau ritual, tetapi juga dalam sikap perbuatan dan interaksi bersama. Perlu kita ketahui, itu memang penting dalam kita mentaati aturan agama tersebut, karena dalam surah An-Nisa ayat 59 tadi juga sudah dijelaskan adanya kita diperintahkan untuk berperilaku taat pada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan juga ulil amri, yaitu pemimpin, pemegang kekuasaan. Nah, dan juga di sini juga sudah dijelaskan juga adanya peraturan agama tersebut bahwasanya kita wajib hukumnya untuk berperilaku taat terhadap agama, karena apalagi kita sebagai umat muslim pastinya wajib kita mentaati aturan tersebut. Nah, berbeda lagi kalau di dalam
agama lain ataupun seperti Hindu, Katolik atau Kristen, nah itu kita itu wajib toleransi, wajib menghargai atau menghormati agama tersebut, karena kita tidak boleh juga diskriminatif terhadap agama tersebut. Memang kalau kita banyak juga dari kita yang menganggap agama kita ini benar, mungkin juga di luar sana juga mungkin ada yang beranggapan juga seperti itu, karena mereka mungkin sudah ahli dalam agama sehingga mereka beranggapan seperti itu. Lanjut manfaat yaitu arahan hidup. Mungkin bisa dibaca orang perempuannya tentang arahan hidup. Agama memberikan seperangkat nilai, etika dan ajaran berfungsi sebagai formas moral dalam kehidupan. Selanjutnya pengembangan karakter. Ajaran agama mendorong pengembangan sifat-sifat mulia seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, empati dan tanggung jawab. Sedangkan kontrol diri, agama mengajarkan tentang pengadilan, hawa nafsu dan dorongan negatif. Dengan mematuhi larangan agama, individu belajar mengendalikan diri atau menghindari perbuatan dosa dan menjaga diri dari hal-hal yang merugikan. Oke, tadi juga dijelaskan tentang arahan hidup, pengembangan karakter dan juga dalam kontrol diri. Nah, bahwasanya kita ketahui juga dalam aspek ini mencakup berbagai kepentingan hidup dalam berperilaku taat, karena kita ketahui juga mungkin banyak manusia atau kelompok orang mungkin yang tidak tahu juga tentang aspek-aspek ini, karena mungkin juga mereka juga terbilang mungkin awam atau tidak tahu tentang aspek atau manfaat dari perilaku taat. Oke. Baik, selanjutnya yaitu selalu juga berperilaku taat terhadap pendidikan juga itu terbilang penting, karena sejak TK, SD, SMP, SMA dan akan perguruan tinggi. Nah, karena itulah maka berperilaku taat terhadap pendidikan ini memang kita sebagai peserta didik juga kita sudah seharusnya untuk memiliki sikap seperti ini. Oleh karena itu di dalam ilmu pendidikan juga memang banyak orang yang ingin sekolah atau kuliah sama seperti kita, tapi karena biaya atau ekonomi mungkin yang kurang, jadi mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit, yaitu terakhir yaitu hikmah perilaku taat. Pertama, peraturan agama. Kedua, peraturan pendidikan. Dan ketiga, peraturan sosial. Nah, yang pertama itu ada membentuk akhlak mulia. Dan kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada Tuhan. Ketiga, menjadi pedoman hidup dalam membedakan yang benar mana yang salah. Dan terakhir, menjaga diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu peraturan pendidikan. Seperti kita ketahui juga di peraturan pendidikan itu yaitu ada melatih kedisiplinan dan tanggung jawab.
Kedua, mendorong semangat belajar dan prestasi. Dan ketiga, menciptakan lingkungan belajar dan tertib dan kondisif. Dan terakhir, membiasakan berpikir kritis dan bertindak jujur. Ketiga, terakhir, mungkin ada yang bisa baca? Bapak, peraturan sosial, peraturan sosial, mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai, menumbuhkan rasa saling menghormati dan toleransi, mencegah konflik dan menciptakan keadilan sosial, membentuk pribadi yang peduli, beretika dan dalam bermasyarakat. Oke, dalam hikmah perilaku saat ini memang banyak dalam kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita contoh, seperti peraturan agama, peraturan pendidikan dan sosial. Karena itu juga dalam kehidupan kita ini memang wajib kita lakukan atau memang wajib kita wajib kita perbuat. Bagaimana dalam agama tadi juga sudah dijelaskan juga tadi, dan juga peraturan pendidikan dan juga sosial. Nah, oleh karena itu hikmah perilaku saat ini memang sangat penting kita taati atau lakukan. Oke, kira itu. Selanjutnya saya akan bagi diskusi kelompok. Baik, saya akan bagi diskusi kelompok. Kelompok 1 yaitu 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 dan kelompok 3 laki-laki. Oke, silakan. Diskusinya ini yaitu silakan jelaskan di depan tentang ini nomor 1, mengapa penting untuk mentaati aturan agama, pendidikan, sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan nomor 2, apa dampaknya jika seseorang melanggar aturan di ketiga bidang tersebut. Dan nomor 3, bagaimana hubungan antara aturan agama, pendidikan, dan sosial dalam bentuk karakter. Oke, silakan para perwakilan kelompok atau mas-mas kelompok untuk menjawab jawaban dan deskripsikan di depan. Waktunya 5 menit. Pak Guru, yang kelompokku udah kerja nomor 2 saja tuh semuanya. Semuanya? Pak Guru mau itu nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Kelompok ini deskripsikan kan bisa. Iya Pak. Oke. Jadi kan memang siapa yang ambil di depan deskripsikan. Perwakilan atau kelompok 1, kelompok 3 Pak. Kelompok 3 sudah. Tunggu ya, kelompok 6. Belum yang lain, selesai. Sudah Pak. Kelompok 1. Kelompok 3 selesai Pak. Kelompok 3 sudah Pak. Oke, jadi saya silakan dulu untuk kelompok 3. Pak. Maju, deskripsikan. Oke, diskusinya begini. Silakan. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Redets. Biasa kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru. Saya mewakili dari kelompok 3. Langsung di nomor 2 saja karena teman saya mungkin ada yang juga menjawab nomor 1 dan nomor 3.
mengenai dampaknya jika seorang melanggar aturan di ketiga bidang tersebut. Yang pertama, dampaknya jika seorang melanggar aturan dalam hal aturan agama, tentunya dia akan mendapatkan dosa besar, karena kita tahu bahwa apa yang dijelaskan Bapak tadi mengenai aturan agama sebenarnya aturan berarti perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya. Kedua, aturan pendidikan. Dalam aturan pendidikan tentunya ada konsekuensinya di dalam lingkungan pendidikan, seperti halnya kedisiplinan dalam hal mengatur waktu atau bagaimana kita bisa tepat waktu masuk kelas dan tidak terlambat. Dan sosial itu dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, tapi berdampak pada semua orang atau masyarakat apabila kita melanggarnya, khususnya dalam hal hukum normal gitu. Saya Pak, mungkin ada teman saya. Setiap lagi nomor 1 tadi, mengapa penting kita menaati aturan agama, pendidikan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Telah dijelaskan oleh Bapak tadi bahwasanya aturan agama khususnya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Nisa yang sudah tadi Bapak jelaskan. Hanya kita senantiasa taat terhadap peraturan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita merasa beriman dan percaya kepada Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dari segi pendidikan, mengapa kita penting menaati aturan? Melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk senantiasa tidak melanggar, dan itu juga berguna untuk masa-masa yang akan datang. Untuk di sosial, mengapa kita penting di sosial dalam bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menaati aturan, kita akan dihormati, kita akan dihargai, dan kita akan sejahtera, berharkat dan bermartabat. Nomor 3, bagaimana hubungan aturan agama pendidikan bagaimana hubungan antara aturan agama pendidikan dan sosial adalah aturan-aturan yang harus ditaati, karena itu adalah merujuk kepada apa yang kita lakukan setiap hari. Hanya itu dari kami berradet. Demikian, bila saya kami berharap selamat menikmati. Oke, sekarang kelompok 1. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu, kenapa penting untuk menaati aturan agama, pendidikan dan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya itu tentang agama, kita harus menaati aturan agama, karena itu adalah aturan yang dianjurkan dalam agama kita, terutama agama Islam. Sedangkan pendidikan itu wajib sekali kita taati, karena itu akan membawa kita kepada kesuksesan ke depannya. Terus pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Terus pertanyaan kedua yaitu dampaknya jika seorang melanggar aturan dari aturan agama. Yang pertama yaitu dampaknya yaitu kita akan dapatkan dunia dan akhirat. Contohnya seperti kita menjalankan salat. Nah, kalau dalam kehidupan di dunia tentunya ini apa? Seperti rusaknya kehidupannya, karena ini terus nanti sanksinya kira yaitu mendapatkan dosa besar. Terus kalau pendidikan yaitu jika melanggar yaitu tentunya mendapatkan sanksi dari sekolah, yaitu orang tuanya akan dipanggil. Terus kalau dari bidang dari aturan sosial yaitu ini apa
2. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan dari surga. Baik di sini baik di sini kami akan memaparkan hasil riset kami dengan keterangan soal gagasan dimulai dari Surasa Fitri. Mengapa penting untuk menaati aturan agama, pendidikan, sosial dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menaati ketiga ini aturan karena sangat penting buat kehidupan kita, terutama agama. Agama kan pasti kalau kita taati aturan, insya Allah hidup kita juga teratur. Kemudian nomor 2. Selanjutnya nomor 2, pada dampaknya jika seseorang melanggar aturan ketika bidang tersebut. Yang pertama itu ada agama, seperti yang teman-teman sudah jelaskan itu. Dampaknya pasti kita dapat dosa kalau tidak mentaati agama, seperti meninggalkan sholat. Terus yang kedua di bidang pendidikan seperti telah kita akan mendapatkan hukuman. Sedangkan di bidang sosial seperti yang Bapak Guru sudah jelaskan, ketika kita diskriminasi sama agama lain itu kita akan dijauhi sama masyarakat lainnya. Lanjutnya nomor 3. Bagaimana hubungan antara aturan agama, pendidikan sosial dalam membentuk karakter seseorang? Jadi 3 bidang itu sangat berhubungan, karena kalau semisal tidak, maksudnya kalau misal ada yang dilanggar, menurutku dia bakal timbulkan karakter yang tidak baik. Sedangkan kalau semisal 3 bidangnya dan seimbang, karakter seseorang dia bakal berakhlak, dia berilmu dan sosial. Baik, itu saja. Baik. Ini dari kesimpulan tanya diatas, yaitu dari ketiga bidang tersebut, yaitu saling erat, tidak dapat dipisahkan. Intinya ketiga bidang itu bekerja sama untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Baik, itulah penyampaian dari kami. Kami dari surga pamit undur diri. Mulai bisa bilang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Jadi untuk kelompok 3 mendapatkan biasa, dan kelompok 2 mendapatkan A+ dan kelompok 1 juga mendapatkan A+. Oke, dari materi yang kita bahas pada siang hari ini, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Pak, jelas Pak. Jelas. Alhamdulillah Pak. Jelas sekali Pak. Oke, begitu kita simpulkan untuk materi kita pada siang hari ini. Bahwasanya perlakuan adalah cara kita untuk mendisiplinkan diri dan mengikuti peraturan yang berlaku, karena dalam lingkungan atau sekolah seperti masyarakat dan juga maupun dalam keluarga ataupun di lingkungan sekitar kita, bahwasanya kita dapat juga menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu dalam hubungan yang tadi ini, dalam berperilaku taat, bahwasanya kita dapat ambil yaitu perlakuan dapat menciptakan ketertiban dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab kita sebagai umat yang beragama Islam. Oke, saya kira itu. Dan juga ingatkan jika ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, saya
saya ingatkan lagi selama di rumah untuk diulang-ulang materinya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya sendiri. Saya kira itu untuk pelajaran kita pada siang hari ini. Saya cukupkan pelajaran kita yang ucapan hamdalah. Kita pada saya juga yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.